Pertama kepada pemerintah, ini rakyat kita sedang dalam kondisi yang sangat kritis, ekonomis nggak jelas, pandemi corona belum selesai, lebih bagus bikin kebijakan yang tidak kontroversial, kebijakan yang memang untuk rakyat, bagaimana mengangkat ekonomi rakyat, bagaimana corona ini cepat berlalu. Nah, kalau memang nggak mampu pemerintah menangani ini semua, nasihat saya ya mundur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenu Warisman berada di lokasi untuk tolak HIP di depan DPR. Sampailah di pos gerakan Ibu Negeri. Ibu Negeri. Ya, semoga Allah rahmati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan dengarkan orasi dari Presiden Beta 1 Komando. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mencecar, ya setengah cecar lah karena kemarin sebenarnya ketika videonya diambil masih hari ini terhitung ya, ada demo besar-besaran dari beberapa komponen masyarakat, salah satunya tentu PA212 atau anak NKRI. Nah, saya mau berbincang dengan orang yang terlibat dalam demo tersebut dan yang diterima ke DPR. Saya ingin tanya kira-kira apa saja negosiasinya, lalu kemudian dikaitkan dengan sikap pemerintah yang mengajukan RUU BPIP. Jadi HIP lewat, PIP layu sebelum berkembang, dan sekarang BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Siapa lagi kalau bukan dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik, baik. Kalau Ustadz lagi kalau Ustadz tersenyum seperti ini berarti Belanda masih jauh ya. Soalnya saya tahu Ustadz capek ya. Mungkin baru datang, baru datang ke rumah, besok itu akan munas PA212 kan? Betul. Biasanya munas kan harus persiapan, harus mempertanggungjawabkan pekerjaan sebelumnya ya. Masa kepengurusan berapa tahun? Berapa tahun, Ustaz? 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Waktu pertama disepakati 2 tahun, sekarang munas kedua. Oh, munas kedua kita tidak tahu berapa tahun ya, tergantung nanti ada perubahan apa enggak ya. Betul, tergantung nanti. Oke. Ustadz, kita main langsung saja ya. Pemerintah sudah mengajukan RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. RUU HIP sesuai dengan tuntutan PA212 yang tergabung dalam komunitas anak NKRI ya, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, itu dicabut. Artinya tidak dipertimbangkan pemerintah lagi. RUU PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila yang sempat diusulkan oleh Pak Tri Sutrisno dan teman-teman tidak digubris. Tapi yang muncul adalah RUU BPIP sebagaimana pernah diwacanakan oleh Nahdlatul Ulama. Tepatnya sih Ketua Umum NU ya. Jadi Kiai Haji Akil Siraj. Said Akil Siraj. Ya. Pendapat Pak Ustadz bagaimana? Ya, jadi sebetulnya RUU HIP ini kan juga belum resmi dicabut sebetulnya ya, atau belum resmi dibatalkan. Hanya saja memang menyinggung sama sekali tentang RUU BPIP. Secara otomatis RUU itu nanti nggak akan berlaku, walaupun pencabutannya memang butuh waktu. Tapi yang perlu kita tetap harus waspada, karena di rapat paripurna tadi itu disepakati beberapa RUU yang masuk dalam prolegnas. Nah, RUU HIP ternyata kan ada di situ, ada nomor urutan 26 kalau 26 16 begitu kan, saya nggak lupa, ada RUU HIP.
Dan memang kita memaklumi bahwa untuk mencabut itu kan butuh beberapa waktu, mungkin di persidangan yang akan datang setelah reses akan dicabut. Tapi memang secara hukumnya memang sudah nggak berlaku, artinya nggak mungkin lah RUHIP itu dilanjutkan. Itu kita bersyukur. Termasuk ketika itu muncul wacana PIP segala kan, itu juga kata Bang Rafli lagi belum berkembang begitu kan, selesai. Nah sekarang persoalannya masuk kepada RUU PPIP, penguatan tentang ideologi Pancasila. Ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Pembinaan ideologi Pancasila, betul. Nah, kita saat ini memang belum baca isi tersebut. Draftnya belum baca isinya apa, sehingga memang kita belum bisa banyak komentar tentang isi dari RUU PPIP itu. Tetapi tentang PPIP kan sebetulnya ada masalah-masalah. Ya kan? Termasuk komentar-komentar ketua PPIP-nya. Bahkan pernah mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Nah ini juga harus kita waspadai. Artinya tetap saja kita akan fokus, akan serius mengkaji tentang rancangan undang-undang PPIP ini. Isinya tentang apa? Kita tidak ingin bahwa nanti lewat rancangan undang-undang PPIP yang baru itu akan muncul pemaksaan terhadap warga negara, terhadap anak bangsa untuk mengikuti Pancasila berdasarkan tafsir dari penguasa. Kita nggak ingin lagi ada tafsir tunggal dari negara tentang Pancasila. Karena bagi kita urusan Pancasila itu sudah selesai. Yang disepakati di 18 Agustus 45 begitu. Sehingga kita akan tetap kawal. Termasuk kita juga akan tetap mengawal RUU HIP yang ada di Prolegnas. Betul nggak nanti akan dicabut kan begitu? Tetap akan kita pantau dan kita akan kawal ketat. Tapi yang jelas memang sikap kita kan dari awal bahwa kita menuntut apapun namanya RUU HIP, PIP, apapun namanya untuk segera dicabut, dibatalkan dari Prolegnas. Nah, begitu. Nah, ini kan DPR belum mencabut, hanya aja pemerintah memang tidak menyebutkan RUU HIP dalam suketnya yang tadi pagi dibawa oleh 4 apa 5 menteri begitu kan, termasuk Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Menko Polhukam. Jadi sikap kita tetap akan lihat. Tetapi kami sebetulnya prihatin. Ini pemerintah kelihatannya kok jadi nantang rakyat gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini di hari di mana orang sedang banyak demonstrasi, banyak mengeluarkan aspirasinya, bahkan puluhan ribu, bahkan mengatakan sampai ratusan ribu yang hadir. Ketika situasi sedang begitu, kemudian kayak tanpa rasa gitu kok kemudian menyerahkan rancangan undang-undang PPIP. Menurut saya ini nggak pas situasinya, nggak tepat. Apalagi ini corona masih luar biasa perlu penanganan. Artinya sebetulnya langkah bijaknya kalau pemerintah cukup mengatakan pemerintah tidak merespon, tidak menanggapi atau membatalkan atau mengembalikan RUU HIP itu, tidak mengajukan yang baru gitu. Nah kita khawatir juga nanti ketika kita bongkar RUU PPIP-nya ada hal yang sangat prinsipil, yang sangat sensi. Nah ini akhirnya membuat negara nggak kondusif gitu. Tapi Ustadz, kalau misalnya dikaitkan dengan kita ini kan yang namanya politik ini kan harus win-win solution. Pemerintah dan DPR paling tidak, ya pemerintah terutama kan sudah mengalah, tidak mengakomodasi HIP, tidak mengakomodasi PIP. Tapi kan unsur-unsur di negara juga tidak mau kehilangan muka dong. Mungkin Bu Mega misalnya kan, PDIP misalnya. Ya masa sama sekali nol, minimal ya ada yang bisa didorong, yaitu undang-undang atau rancangan undang-undang BPIP. Kan begitu tak? Politik kan nggak bisa menang semua. Iya. Iya, cuma kan begini persoalannya. Yang perlu diingat bahwa DPR ataupun pemerintah, presiden itu kan dipilih oleh rakyat. Itu yang perlu diingat. Presiden itu petugas rakyat, bukan petugas partai. Yang harus mengayomi, yang harus membuat tenang rakyat. Jangan membuat kebijakan yang membuat rakyatnya nggak tenang. DPR juga sama. DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai.
yang harusnya mendengar aspirasi rakyat. Nah, ketika aspirasi rakyat sedang disampaikan oleh jutaan umat di mana tempat, bahkan yang memprihatinkan kami semua, Majelis Ulama Indonesia yang kumpulan para ulama yang harusnya dihormati, didengar, yang maklumatnya sangat jelas, meminta untuk membatalkan RUU HIP, tapi nggak ditanggapi. Belum dengar DPR mencabut, membatalkan, atau kemudian Presiden secara gentle mengatakan membatalkan, mencabut, atau tidak menerima. Cuman nggak ngomong aja gitu kan, nggak berkomentar. Artinya urusan RUU HIP pemerintah nggak komentar, karena di suket yang dikirimkan nggak ada kalimat yang menyerempet, yang bunyi, yang nyangkut RUU HIP. Nah, ini kan tentunya membuat rakyat kecewa, kurang bijaksana. Kan dengan melihat dengan mengajukan psikologi rakyat. RUU BIP, bukankah pemerintah sesungguhnya implisit gitu? Justru itu kenapa mesti muncul juga yang baru, yang berkaitan dengan BPIP, yang BPIP-nya juga masih jadi perdebatan. Kan persoalan BPIP juga kan masih jadi perdebatan. Ada yang setuju, yang nggak setuju. Apalagi dengan komentar ketua BPIP-nya, banyak yang menolak. Ya kan? Kenapa ya sedang dalam perdebatan, kemudian akan diperdebatkan kembali. Dan kemudian ada kekhawatiran kita juga. Ustadz, kekhawatiran kita juga. Keberatan dengan ketua BPIP-nya atau ketua Dewan Pengarahnya? Tapi, nah, ketua Dewan Pengarahnya kan juga ada indikasi bagian dari yang mengusulkan rancangan undang-undang HIP. Kan? Nah, kemudian ketua BPIP-nya komentarnya kan menyakitkan umat Islam, ya kan? Bahkan ketika mendapat gelar doktornya itu kan kontroversial. Kemudian kalimat agama musuh terbesar Pancasila juga itu menyakiti umat. Nah, kita juga khawatir, sangat khawatir kalau di rancangan undang-undang yang diajukan itu, yang nanti akan kita pelajari, ada pemaksaan untuk menjalankan Pancasila sesuai dengan tafsir tunggal penguasa. Kan nggak boleh. Tadi saya kebetulan di Kompas TV dengan Prof. Mahfud, dia Zoom saya di Kompas TV-nya. Dia mengatakan RUU BPIP itu sudah mengakomodasi TAP MPR 25 tahun 1966. Lalu kemudian sudah menafsirkan Pancasila, tidak lagi main tafsiran 1 Juni, 22 Juni, tapi 18 Agustus final itu. Kan itu berarti kan kemajuan tuh, berita baik tuh Ustaz. Ya alhamdulillah kalau memang di dalamnya berisi tentang itu, ya kan, berisi tentang itu. Tapi kan kita tahu sendiri, ini rezim sudah terkenal lah, suka-suka ngeprank di mana-mana, gitu. Jadi wajar kalau kemudian rakyat belum 100% menerima kalau belum melihat fakta dan data di lapangan nanti yang ada, kan begitu. Mesti dipelajari dulu lebih-lebih. Jadi dalam 2 hari kita akan pelajari. Rezimnya rezim prank Sinatra ini mungkin ya. Nah, persoalannya sudah dianggap begitu. Bahkan makanya kan imam besar tadi dalam rekaman suaranya kan menasehati Pak Jokowi, ya kan, untuk segera mengundurkan diri karena memang dianggap tidak berhasil mengurus negara. Makin banyak rakyat yang sengsara, makin banyak kezaliman dan sebagainya. Nasihat. Bahkan imam besar kita jadi juga menasehatin kalau misalkan Pak Jokowi tidak legowo untuk mengundurkan diri, ya MPR segera menggelar sidang istimewa untuk melengsarkan Pak Jokowi demi kebaikan Pak Jokowi. Itu kan saran ya. Itu nasihat, saran atau desakan, Ustaz? Tapi kalimatnya kan dia katakan ini nasihat, mudah-mudahan bermanfaat. Nasihat yang gitu. Dibilang nasihat yang tulus lagi. Iya, tulus lah nasihatnya. Ya mudah-mudahan yang mendengar tulus, enggak kemudian bulzon begitu dari nasihatinya. Ya. Ustadz tadi kan termasuk delegasi yang diterima oleh DPR, ya? Ustadz sempat masuk ya? Waktu demo tadi? Betul. Saya sempat masuk. Oke. Jadi sebetulnya sebetulnya kita tidak ada agenda audiensi, ya kan?
Karena kan kita ingin mendengarkan, memastikan bahwa dalam sidang itu tidak disebut-sebut RUU HIP kan begitu kan, tidak masuk dalam prolegnas kan begitu. Kemudian ada sikap tegas untuk mengusut inisiatornya. Tapi kemudian dari kesekretariatan DPR ada yang menemui kita, akan diskusi, akan diterima untuk audiensi. Ya, kita menghormati niat baik mereka. Akhirnya kita masuk 5 orang. Saya, kemudian ada dari Ketua GBN, Pak Jenderal Budi, kemudian ada dari PETA, Mayor Soleh Purnawirawan, kemudian dari Kokam, ya, kemudian dari kalangan ulama Habib Salim. 5 orang. Nah, ternyata infonya miss. Yang kita dengar mau diterima pimpinan DPR, tapi kemudian ketika masuk ke dalam ternyata diarahkan dan diterima oleh Ketua Badan Legislasi, Ketua Balek, Bapak Supratman kalau nggak salah ya. Ya, Andi Aktas. Ya, nah, Supratman Andi Aktas. Ya, betul. Didampingi oleh Ustadz Bukhari dari PKS. Nah, ketika itu dia langsung menjelaskan bahwa sekarang ranah ada di pimpinan DPR. Nah, saya tanggung jawab karena sampai ke prolegnas kan ulah balik juga, saya bilang begitu. Ini membuat keresahan, kegaduhan di mana-mana, harus tanggung jawab. Dia bilang kepada kita, akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dan hasilnya tadi ternyata kan pemerintah mengutus menterinya dengan mengajukan RUU PPIP. Jadi sebetulnya tadi pertemuannya nggak ada hasil. Karena kan Balek sendiri dibilang udah nggak punya wewenang, sudah ada di pimpinan DPR untuk diparipurnakan yang berlangsung setengah 2 mulai. Jadi Ustadz, tadi nggak sempat ketemu juga dengan rombongan menteri-menteri? Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu sama sekali. Sengaja tadi pertemukan kali mungkin. Oh gitu ya. Ustadz, ya ini kan posisinya jelas ya. Saya ulangi bahwa sikap anak NKRI ini ya, atau 212? Betul, anak NKRI. Anak NKRI adalah satu, mau melihat dulu seperti apa RUU BPIP itu, gitu ya? Iya, betul. Kita akan pelajari dulu dengan detail bersama. Tetap mengawal apakah RUU HIP jadi dicabut atau enggak, kan gitu? Betul. Yang kedua, akan tetap kita kawal secara resmi ya, secara resminya. Tapi ada 3 hal yang menjadi tuntutan anak NKRI itu ya, yang harus diulas kembali. Pertama, soal mempidanakan mereka yang mengusulkan RUU HIP kan. Yang kedua, membubarkan partai politik yang mengajukan RUU HIP. Yang ketiga, minta segera sidang istimewa MPR ya untuk menilai pertanggungjawaban presiden, tentu dengan mekanisme impeachment dulu ya, seperti diatur dalam konstitusi. 3 tuntutan itu masih menjadi tuntutan anak NKRI atau sudah gugur dengan demo tadi? Oh, masih. Jadi tetap kita akan berjuang agar inisiator dari RUU HIP ini tetap diproses secara hukum. Gitu kan kemarin ada indikasi agak terbuka, ada satu anggota Balek yang kemudian dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, ini kan perlu langkah lebih lanjut, entah dari Badan Kehormatan, entah dari pihak kepolisian. Apakah betul dia inisiatornya, apakah betul akan merubah Pancasila yang bisa dipidanakan, begitu. Nah, ini perlu. Nah, kemudian juga perlu dikaji lagi, apakah ini inisiasi pribadi atau partai? Sebab ada partai yang memang anggaran rumah tangganya, anggaran dasar rumah tangganya menyebutkan Trisila dan Ekasila, bahkan menyebutkan Pancasilanya 1 Juni. Nah, ini kan perlu diselidiki oleh yang berwenang. Betul tidak? Kalau ternyata partainya memang punya niatan salah konstitusional untuk merubah Pancasila dengan Trisila, dengan Ekasila, atau dengan apapun, ya wajib diproses secara hukum dan bubarkan kalau ingin merubah Pancasila. Oke, itu kan ya. Faktanya begitu. Betul, kita akan kawal. Lalu teman-teman hukum sedang mempelajari bagaimana, apakah perlu kita ke kayak Badan Kehormatan
Mahkamah Agung umpamanya kan. Hmm. Kemudian ke Badan Kehormatan DPR, kita akan sedang pelajari kawan-kawan yang memang fokus di bagian hukumnya supaya tetap pada rel konstitusional. Lalu soal terakhir tadi, impeachment. Nah, soal impeachment kita akan memberikan permohonan semacam permintaan kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa jika memang ada peluang, ya kan, yang terbuka, Presiden membuka ruang yang luas untuk kebangkitan komunis dan mengganti Pancasila. Karena perlu diselidiki juga, kenapa tanggal 1 Juni kemudian dijadikan hari lahir Pancasila. Itu kan keputusan Presiden juga, ya kan? Padahal hari lahirnya Pancasila yang menurut mereka 1 Juni masih dalam perdebatan. Itu masih janin. Masa baru janin di kandungan udah bilang lahir? Nah, ini kan juga harus diselidiki. Kalau memang ternyata secara konstitusional, secara hukum ada peluang itu, ya MPR gelar sidang istimewa lah. Ustaz, terakhir ya, ada kesan di masyarakat, tentu di kalangan pemerintah juga ya, tentu dengan mereka-mereka yang kontra terhadap kelompok ini ya, anak NKRI, katakanlah begitulah, kelompok kanan ya. Itu sepertinya RUU HIP ini cuma isu aja yang dimainkan untuk ujung-ujungnya menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Itu bagaimana, Pak? Ini bukan isu, fakta dan data memang ada rancangan undang-undangnya. Dan di situ memang fakta datanya bukan isu disebutkan tentang Ekasila, tentang Trisila, tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak adanya TAP MPR nomor 25 tahun 66. Ini kan bukan isu, fakta yang menyangkut ideologi, menyangkut keyakinan. Dan kita kalau nyangkut keyakinan wajib kita perjuangkan. Tapi kan itu baru usulan, Tat. Dan kemudian usulan tersebut mungkin juga prematur, tidak akan dibahas. Kenapa usulan kok kemudian menjadi persoalan yang besar sekali kalau misalnya sudah diakomodir aspirasi umatnya begitu, Tat? Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang tanpa usulan? Kan nggak ada. Semua jadi undang-undang pasti dari usulan. Dan usulan itu bisa dari DPR, bisa dari pemerintah kan? Kan hukumnya begitu. Ya kan, konstitusionalnya. Semua berawal dari usulan. Kalau sudah ada yang mengusulkan, maka kesempatannya sama, peluangnya sama, akan menjadi undang-undang. Nah, sebelum jadi undang-undang, umat terbuka matanya, umat kaget, makanya umat bergerak. Karena memang undang-undang dari usulan dong awalnya. Nah, kalau usulan ini kemarin nggak disikapi, bisa jadi undang-undang, dan bahaya sekali kalau jadi undang-undang. Apalagi mereka suaranya mayoritas parlemen. Ya, nanti bisa akan terjadi mereka mentang-mentang berkuasa ingin mengatur negara sesuai dengan seleranya yang berkuasa, kan nggak bagus juga. Jangan lupa, selain fraksi DPR ada fraksi umat yang setia dengan NKRI, yang setia dengan Pancasila, kan kalau Pancasila. Dan di luar DPR ada umat, bahkan saya yakin 81% lebih tidak ingin komunis bangkit, tidak ingin ada PKI lagi. Dan buktinya semua dipersatukan. Di tiap provinsi, tiap kabupaten, mereka bergerak menolak semua. Ustadz, tadi Menko Polhukam mengatakan bersyukur, alhamdulillah katanya, karena dengan adanya undang RUU HIP ini, kelompok-kelompok yang tadinya dianggap anti Pancasila, ya kan, yang dituduh anti Pancasila kan kelompok Ustadz dan kawan-kawan. Itu sekarang sudah pro Pancasila. Ini pujian atau ejekan menurut Ustadz? Justru yang jadi pertanyaannya, kenapa yang ngaku Pancasilais ketika Pancasila akan diganti nggak bersuara? Itu jadi pertanyaan. Berarti yang Pancasilais sebetulnya siapa? Yang nuduh kami nggak Pancasilais atau yang ngaku dia Pancasilais? Nah, ini juga pertanyaan umat. Oh, di mana-mana dia teriak Pancasilais, Pancasilais, tapi ketika Pancasila akan diganti dengan Pancasila, bungkam semua nggak bersuara. Kan aneh. Jadi yang aneh mereka. Jadi Pak Mahfud mestinya lebih aneh kepada mereka begitu. Oh gitu ya. Kepada kelompok yang nggak bersuara itu.
Jadi kadar keanehannya harus lebih tinggi ke kelompok yang tidak bersuara itu. Betul. Kalau urusan Pancasila, ulama kita, habaib kita, umat Islam, nggak usah diajarin. Insya Allah paham dan mengamalkannya. Lebih baik tidak mengaku Pancasilais, tapi dalam perilakunya dia mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, menjaga Pancasila. Daripada dia teriak-teriak Pancasilais, tapi perilakunya, idenya, bahkan perbuatannya ingin mengganti Pancasila, bahkan akhlaknya bertentangan dengan Pancasila. Apakah orang yang korupsi Pancasilais? Apakah partai yang paling banyak koruptornya Pancasilais? Walaupun ngaku Pancasilais. Partai mana ada itu? Juga. Partai mana itu? Ya kan, bahkan surveinya udah ada. Partai-partai yang koruptornya banyak, ya kan? Bung Rafli pura-pura nggak tahu nih. Partai survei. PAB. Hasil survei. PAB itu, Partai Anta Berantah. Nah, tapi hati-hati hasil surveinya memang PDIP paling banyak kadernya yang menjadi koruptor. Ini fakta berdasarkan survei yang ada. Nah, ini kalau saya nanti harus cari dulu, Tad ya. Itu iya, surveinya udah banyak. Okay. Ustadz, terakhir Tad, apa yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada DPR, Tad? Pertama kepada pemerintah, ini rakyat kita sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Ekonomis nggak jelas. Pandemi corona belum selesai. Lebih bagus bikin kebijakan yang tidak kontroversial. Kebijakan yang memang untuk rakyat, bagaimana mengangkat ekonomi rakyat, bagaimana corona ini cepat berlalu. Nah, kalau memang nggak mampu pemerintah menangani ini semua, nasihat saya ya mundur saja. Kemudian kepada DPR Anda waktu rakyat, dengarkan aspirasi rakyat. Bahkan ulama-ulama dari MUI se-Indonesia sudah menyatakan sikap, hormati mereka. Dengan nasihat mereka, Indonesia merdeka, saham terbesarnya para ulama dan santri. Mereka punya andil yang besar untuk memerdekakan Indonesia. Maka hormati dan dengarkan nasihat mereka, biar berkah. Ingat, Anda ini wakil rakyat, bukan wakil partai. Anda digaji oleh rakyat, fasilitas Anda dari rakyat, bahkan seragam Anda pun mungkin dari rakyat. Jangan segelintir orang Indonesia dan negara lain, jangan. Ya, rakyat mesti diutamakan. Oke, Bang Rafli. Oke, terima kasih Ustadz. Agak macet-macet terakhir tadi, mudah-mudahan rekamannya tetap baik ya. Mudah-mudahan acara Munas PA 212-nya lancar. Dan amin, doakan. Ustadz terpilih lagi sebagai ketua umum kalau memang Tuhan menghendakinya ya. Biarkan itu nanti musyawirin. Dan ya. Alhamdulillah, insya Allah besok itu kita Munas itu diikuti oleh 20 provinsi se-Indonesia dan kawan-kawan di luar negeri. Ada yang bisa hadir, ada juga yang virtual. Termasuk alumni 212 dari Sydney, dari Kuala Lumpur, dari California, dari Tokyo, Jepang nanti akan gabung dalam virtual di Munas kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, makasih Ustadz ya. Saya live ya. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Dia capek sesungguhnya karena habis demo, mungkin juga rapat kemana-mana, dan besok persiapan Munas 212 ya. Maksud saya Munas PA 212, persaudaraan alumni 212. Mudah-mudahan segalanya lancar dan mudah-mudahan hiruk pikuk mengenai RUU HIP ini segera berlalu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana usulan RUU BPIP versi pemerintah. Apakah perlu memang ada rancangan undang-undang BPIP, ataukah sesungguhnya tidak perlu ada rancangan undang-undang seperti itu, dan bahkan BPIP-nya pun tidak diperlukan, dibubarkan saja.
Kita lihat nanti ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.